Ya, pemirsa, untuk pertama kalinya Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto bicara di depan TV nasional dan itu di TV One. Nah, dalam dialog khusus dengan TV One, Prabowo Subianto angkat bicara soal program utamanya, program makan siang gratis yang kemudian dia tekankan menjadi makanan bergizi gratis. Dan ini tentunya program utama harus mendapatkan dukungan dari setiap elit ya, kalau tidak salah ya. Dan ini yang kemudian nanti ditekankan oleh Prabowo Subianto bahwa ini yang harus dilakukan semua elit di Indonesia harus mendukung program memang pemerintah. Sebenarnya kalau kita melihat dalam pemerintahan baru ini, khususnya untuk mencapai goal Indonesia Emas 2045 ini, semua pihak harus juga mendorong pemerintah atau membantu pemerintah untuk dapat mensukseskan nanti pemerintahan baru Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Dalam politik, janji politik itu adalah hal yang biasa. Yang menjadi fokus adalah bagaimana janji politik tersebut akan direalisasikan dalam masa pemerintahan. Itu yang saya tanyakan kepada Pak Prabowo. Ada banyak janji-janji politik yang baik, tapi kita bahas yang pertama dulu Pak, yang jadi fokus masyarakat Wong Cilik saat ini. Makan siang gratis. Pak, seperti apa sih ini diimplementasikan di negara kita ini? Iya, saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Iya. Ya kan? Iya. Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita makan siang, tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dan harus bergizi dan harus memang fokus kita untuk anak-anak semua. Ini bagi kami, setelah kami pelajari dan setelah saya merasakan dan saya menganalisa, saya lihat ini adalah sangat-sangat menentukan ya untuk masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak kita adalah masa depan kita. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian anak-anak kita mengalami kurang gizi. Malnourishment. Hitungannya ya perkiranya hampir seperempat, 25% anak-anak kita mengalami kurang gizi. Rata-rata ini sangat-sangat memprihatinkan. Dan yang mungkin tidak mengalami kurang gizi, tapi juga orang tuanya banyak yang berjuang keras untuk mendapat suatu tingkat hidup yang layak. Dan setelah saya pelajari, di banyak negara di dunia ini memang memberi makan untuk anak-anak mereka. Kalau tidak salah hitungannya PBB sudah ada 76 negara yang memberi program makan bergizi di sekolah-sekolah. 76 negara. Dan kalau tidak salah sekarang ada 5-6 negara yang sedang persiapan. Jadi kalau kita nanti Oktober melaksanakan, kita mungkin bisa menjadi negara ke-7 ya. Di luar yang 76 tadi. Ini sangat-sangat penting. Dengan memberi makan untuk anak-anak, mereka jelas akan lebih sehat. Jelas akan meningkat kemampuan belajar mereka. Dan mereka akan punya semangat belajar yang tinggi. Ini sangat penting. Dan ini sudah kita pelajari pengalaman negara lain dan kita sudah uji coba sebenarnya. Selama beberapa bulan ini saya sudah bikin pilot project di beberapa tempat. Dan hasilnya sangat meyakinkan. Tadinya anak-anak yang malas ke sekolah meningkat.
dan fokus perhatian kepada pelajaran meningkat, attitude, pandangan-pandangan terhadap lingkungan semuanya membaik. Yang terutama adalah pertumbuhan badan mereka itu kembali normal. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Itu merupakan filosofi yang dipegang oleh Bapak Prabowo Subianto. Pak, apakah ini juga yang nanti akan membawa Bapak semangat untuk merangkul yang sebelumnya Pak berbeda koalisi dalam pencapresan? Ini seperti apa? Setelah saya pelajari, ternyata apalagi di zaman-zaman sekarang ini ada suatu fenomena bahwa negara yang berhasil itu adalah negara yang elitnya bisa kerjasama. Negara-negara yang gagal adalah negara yang elitnya itu tidak bisa kerjasama, bahkan baku hantam. Nah, kita lihat banyak sekarang hari ini banyak sekali negara yang kaya, resources kaya, ribut terus, perang saudara terus. Kita lihat contoh di Democratic Republic Kongo, ya. Kongo. Di Kongo ini negara yang besar, luas wilayahnya, dan sumber alamnya sangat kaya, mineralnya sangat banyak, tapi sangat miskin. Dan kalau tidak salah terdapat 30 atau 40 milisi yang saling berperang. Dan ya elitnya itu saling jegal-menjegal dan sebagainya. Dan banyak pemimpinnya kaya raya, habis itu negaranya tidak diurus. Kemudian kita lihat sekarang umpamanya Sudan. Sudan negara kaya, sekarang sudah lebih dari 1 tahun perang saudara. Kenapa perang saudara? Karena dua pemimpin tidak bisa kerjasama, yaitu panglima tentara dan wakil panglima tentara. Bayangkan 2 jenderal, 1 panglima dan 1 wakilnya perang. Akhirnya negara pecah, perang saudara, jutaan orang jadi pengungsi dan penderitaan rakyat. Malah negara itu punya emas, punya dan sebagainya kekayaan. Tadinya Sudan itu satu negara, pecah utara dan selatan. Sekarang yang selatan mau pecah lagi. Dan kita bisa bicara dari negara ke negara ke negara. Nah, kuncinya itu, kalau pemimpin elitnya ini bisa kerjasama, ya boleh bersaing, boleh berpendapat, tapi di ujungnya harus kolaborasi, harus kerjasama. Ya, dalam kesempatan ini juga Prabowo Subianto menyampaikan bahwa wakilnya Gibran Rakabuming Raka ini sudah memiliki pengalaman menjabat sebagai wali kota Solo dan ini menjadi bekalnya nantinya untuk menjadi wakil presiden. Ya, karena Prabowo menilai jabatan wali kota ini merupakan jabatan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Jadi tahu masalah-masalah esensi yang dirasakan oleh rakyat. Berikut adalah cuplikannya. Beliau oleh takdir ditempatkan di tempat yang sangat terhormat. Beliau masih usia muda. Saya sudah berinteraksi sama beliau. Kemarin kita sama-sama ke luar negeri dan sebagainya. Dan dalam debat sudah kelihatan beliau orang yang mampu, orang yang paham, dan beliau wali kota di suatu kota. Dan saya berpendapat ya, sekolah politik, sekolah pemerintahan, sekolah pembangunan ekonomi yang paling baik itu adalah kabupaten wali kota. Habis itu gubernur, habis itu menteri dan sebagainya. Atau tidak usah gubernur, langsung menteri dan tapi yang penting pengalaman berurusan dengan
ekonomi sehari-hari, dengan administrasi kota, administrasi rakyat, masalah sampah, masalah perumahan, masalah orang penjual-penjual kaki lima, masalah kebersihan, masalah kebanjiran, masalah ya ini semua itu harus dialami, dan saya kira beliau sudah mengalami itu, melaksanakan itu. Memang beliau masih muda, dan yakin saya orang muda itu juga punya cara pandang yang mungkin lebih sensitif kepada kepentingan anak muda. Jadi saya kira ini komplementari ya. Benar tidak Pak Jokowi setelah purna tugas bisa menjadi penasihat Bapak ketika Bapak menjadi presiden terpilih? Saya kira ini sangat menguntungkan bagi suatu bangsa. Beliau pengalaman 10 tahun memimpin, ya kan, dan kita lihat banyak contoh negara-negara besar, mantan presiden, mantan perdana menteri sering akan diminta untuk menjadi penasehat. Dan kalau kita lihat malah di Singapura mantan perdana menteri akhirnya masuk kabinet, entah sebagai senior minister atau kadang-kadang istilah mereka minister mentor dan sebagainya. Ini juga terjadi di banyak negara lain ya. Kita juga punya mekanisme, kita ada Dewan Pertimbangan Presiden dan sebagainya. Jadi ya saya kira pengalaman yang dimiliki oleh beliau sangat bagus kalau bisa kita terus dimanfaatkan oleh negara. Sama juga Presiden SBY, presiden-presiden. Kalau kita lihat sekarang Ibu Megawati kan masih di BRIN, masih di BPIP, ya kan. Jadi saya kira ini sesuatu tradisi yang baik, ya kan.